tahun 2017, secara mengejutkan, Arab Saudi memilih untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemutusan hubungan tersebut tak lain karena adanya anggapan Qatar yang mendukung segala aksi terorisme dan ekstremisme, nilai yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini sangat dijunjung oleh negara-negara Teluk. Pemutusan hubungan diplomatik ini kemudian disusul oleh negara-negara Teluk lainnya seperti Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Libya, dan Maladewa yang merupakan sekutu dari Arab Saudi. Konflik Teluk telah lama menimbulkan problematika yang merundung negara-negara Timur Tengah hingga hari ini dan dimungkinkan akan terjadinya eskalasi. Maka, resolusi konflik sangatlah diperlukan untuk mencegah tindakan masif negara-negara yang terlibat dan penawaran strategis Rasulullah memiliki elemen yang berkapabilitas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Diplomasi Islam adalah diplomasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari nilai-nilai Islam yang dilakukan untuk mengubah perilaku negara agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diplomasi ini menjadi pedoman dalam melakukan negosiasi, bahwasanya Rasulullah membuka jalan dengan diplomasi untuk menciptakan sebuah perdamaian. Beberapa contoh diplomasi yang dilakukan oleh Rasulullah seperti peletakan Hajar Aswad, di mana Rasulullah berperan sebagai mediator atau diplomat dari pihak yang bersengketa, Konstitusi Madinah yang menunjukkan misi Rasulullah dalam mempererat hubungan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah antara kaum Quraisy dan kaum Muslimin. Diplomasi menjadi jalan yang dipilih Qatar dalam rangka menyelesaikan konflik diplomatik Teluk dengan Arab Saudi. Diplomasi merupakan instrumen untuk mengkomunikasikan konflik yang terjadi antar negara agar menemukan jalan keluar secara damai. Pada tahun 2019, Qatar melakukan pembicaraan damai tanpa prasyarat apapun kepada Arab Saudi karena menganggap 13 tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi tidaklah logis dan melanggar kedaulatan Qatar. Sebelumnya, Arab Saudi sudah mengajukan ultimatum berupa 13 tuntutan kepada Qatar sebagai syarat penyelesaian konflik Teluk ini. Qatar memainkan peran yang unik di Timur Tengah sebagai peace broker atau mediator dan sebagai penyeimbang kekuatan besar yaitu Arab Saudi, Israel, dan Iran. Bahwasanya Timur Tengah merupakan zona panas dunia dengan berbagai macam konflik terhadap negara-negara di dalamnya yang memungkinkan keterlibatan negara lain di dunia, sehingga Timur Tengah menjadi wilayah yang memiliki implikasi besar terhadap politik global. Timur Tengah menjadi kawasan fokus Qatar berperan sebagai pihak ketiga karena dengan begitu, Qatar memiliki kesempatan besar untuk dapat berpengaruh di dalam interaksi hubungan internasional. Selain itu, Qatar sebagai small state dapat menciptakan kondisi negara yang netral di mana dapat dengan mudah untuk menyesuaikan kedudukan negaranya pada segala situasi dan kondisi termasuk pada hegemoni besar di Timur Tengah atau menciptakan hubungan yang baik dengan banyak negara. Fakta tersebut mengartikan tentang strategi Qatar sebagai negara kecil agar dapat menjaga keamanan nasionalnya dan kepentingan negaranya. Perselisihan Teluk menciptakan kondisi ketidakseimbangan kekuatan antara Qatar dan Arab Saudi. Terlebih, Arab Saudi dan sekutunya memiliki kekuatan represif dan militer yang mengancam keadaan Qatar. Namun, dengan keadaan Qatar yang bermula sebagai pihak netral dan memiliki interaksi yang baik dengan negara-negara di Timur Tengah, membuat Turki meratifikasi perjanjian militer dengan Qatar demi mencegah krisis meningkat menuju tindakan militer. Tindakan ratifikasi yang bernilai 30 miliar dolar tersebut bertujuan menciptakan keadaan seimbang yang memberi waktu Qatar dalam melakukan tindakan selanjutnya terhadap krisis tersebut. Setelah mengalami konflik Teluk dan kemudian mendapatkan krisis akibat blokade ekonomi, Qatar mulai melakukan proses sosialisasi, pembelajaran norma, dan nilai dalam pergaulan internasional mengenai kemandirian dan eksistensi netralitas dalam menjaga kedaulatan dan reputasi negara di mata dunia, sehingga Qatar mempertegas eksistensinya sebagai peace building dan good mediator dan tidak berpihak kepada siapapun, termasuk kepada Arab Saudi dan sekutunya. Qatar tetap berada pada elemen menjaga stabilitas negara, kawasan yang sangat berpengaruh terhadap tatanan rezim global. Selanjutnya, Qatar memandang konflik Teluk sebagai strategi untuk berdiplomasi dengan mengembangkan jalur perdagangan internasional baru dan mempercepat keragaman ekonomi dengan melakukan kerjasama dengan negara lain tanpa memandang latar belakang negara tersebut. Cara tersebut terbilang sangat efektif dalam memberikan atmosfer yang berbeda terhadap konflik. Konflik dilihat sebagai skema untuk meningkatkan kredibilitas diri negara yang menimbulkan kepercayaan negara lain untuk melakukan negosiasi, menjadikan Qatar terbebas akan efek negatif yang timbul akibat dari blokade Arab Saudi dan sekutunya. Politik luar negeri Qatar memberikan pedoman akan prioritas soft diplomacy yang digencarkan oleh pemerintah Qatar.
Terpenting bagi Qatar, sebagai negara kecil memiliki suatu elemen penting yang dapat menarik banyak interaksi entitas-entitas hubungan internasional, dan Qatar berfokus pada kualitas pendidikan yang tinggi. Pendidikan Qatar semula dibangun sebagai tonggak tantangan kemerdekaan yang terus berkembang menjadi pendidikan berbasis kelanjutan yang dielaborasikan untuk kemajuan ekonomi. Qatar melakukan soft power dengan ruang lingkup olahraga, kebijakan luar negeri, dan menghimpun aliansi strategi untuk dirancang dalam meningkatkan reputasi dan privilege sebagai identitas negara yang terkemuka, berwawasan, ke depan, dan modern. Sikap yang diusung Qatar memiliki representasi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi konflik, di mana Qatar dapat mengatasi konflik Teluk tanpa tindakan agresi atau perang, melainkan menggunakan strategi politik luar negeri yang damai. Hal ini membuktikan relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah terhadap penurunan sensitivitas konflik Teluk.